yang disebut dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin, Mas. Nanti ada lagi yang Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Ada Nabi Daniel, Yeremia, Yeskiel, Yesaya, Hagai, Habakuk, dan sebagainya. Nanti ada lagi kitab-kitab Ketuvim. Kitab Ketuvim di dalamnya ada Mazmur. Mazmur kita kenal dengan sebutan Zabur, ya. Ratapan, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan sebagainya. 3 kitab ini menurut mereka, menurut orang Yahudi, yang disebut dengan Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Nabi Musa sendiri, menurut tradisi orang Yahudi. Tapi ternyata sampai di abad-abad pertengahan, ya, kira-kira di abad-abad 18-19, sudah muncul teori baru bahwa yang menulis kitab Torah ini bukan Nabi Musa langsung. Kenapa? Banyak ayat-ayat yang bertentangan. Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa dan matilah Nabi Musa. Oh, kalau Nabi Musa yang menulis, masa dia nulis dirinya mati sendiri? Kan nggak mungkin, ya kan? Lagi pula setelah itu, setelah ditemukan dokumen-dokumen yang dari Babilonia, diketemukan bahwa yang menjadi sumber 5 kitab Musa itu ternyata berasal dari 4 kelompok atau 4 mazhab gitu. Waduh, mazhab. Orang Yahudi juga punya mazhab, Pak. Mazhabnya apa? Mazhabnya Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini yang menjadi sumber kisah di dalam 5 kitab Musa itu. 4 sumber masuk. Makanya karena ada 4 sumber di dalam 5 kitab Musa ini banyak kontradiksi. Ya, itu yang menjadi dasar bahwa ini tidak mungkin tulisan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga yang Kristen. Yang Kristen yang ada di dalam Perjanjian Baru, khususnya 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama orang Kristen ini yang disebut Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Mereka sebutnya Injil, kita jangan sebut Injil. Ya, karena ini bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebut saja Gospel gitu. Kok Gospel? Gospel itu artinya apa? Gospel itu berasal dari kata Godspell. Ya. Memang artinya kurang lebih bisa sama, yaitu apa? Kabar baik. Ya, tapi kita jangan sebut itu Injil karena apa? Di Quran ada berapa Injil? Nah, berapa? 1. Nah, kalau di sini ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4 minimal. Justru itu mendingan sebut Bible untuk 1 kitab. Tapi kalau untuk yang 4, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebutnya Gospel gitu aja, Pak. Ya, jangan sebut Injil. Kenapa? Karena gini, kita tahu bahwa di dalam Quran Nabi Isa alaihissalam diceritakan berkata ketika masih di ayunan ibunya, ketika ibunya Maryam dituduh berzina oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam berkata apa? Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Kalau masih bayi digendong sama ibunya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan diberi kitab Injil. Apakah itu kitab yang buku jatuh dari langit gitu buat Nabi Isa? Bukan, ya. Berarti apa? Berarti yang disebut dengan kitab Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Setuju, ya? Kalau wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Apakah langsung berbentuk kitab begini? Tidak, ya. Berarti wahyu itu apa? Pesan atau pengetahuan yang masuk ke dalam kalbu Nabi, disampaikan untuk umatnya, berisi apa? Bisa hukum, ketentuan, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk sebuah kaum tertentu, ya. Jadi kata kitab dalam bahasa Arab dalam konteks di Quran itu tidak harus berbentuk buku seperti ini, ya. Tapi bisa, artinya bisa apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk sebuah kaum atau umat tertentu, ya. Jadi kalau disebut dengan kitab Injil,
diberikan kepada Nabi Isa yang masih digendong sama ibunya, bukan buku yang jatuh dari langit, tapi wahyu. Dan kita tidak pernah membaca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil, betul kan? Jadi maksud saya, yang disebut dengan Injil oleh orang Kristen atau yang disebut Alkitab atau yang disebut dengan Taurat, itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Satu lagi bukti, di Quran surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan bahwa mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan, ada nggak di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen tertulis nama Muhammad gitu? Ada nggak? Ada yang pernah dengar? Ibu-ibu pernah dengar? Ada? Ada nggak Pak? Tidak ada. Kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat, ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Setuju nggak Pak? Itu dia maksud saya. Itu bukti gitu ya, bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran, khususnya di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Itu pegangan kita ya. Nah, terus kalau ada orang nanya, kalau ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran, terus di mana kitab yang asli? Nah, sering kan kita dengar pertanyaan seperti itu ya. Di mana kitab yang asli? Tadi sudah saya jelaskan, kitab dalam bahasa Arab itu dalam konteks Quran tidak harus berbentuk buku, tapi apa? Wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu bentuknya apa? Masuk dalam kolbu. Jadi kalau Nabi dan Rasulnya sudah meninggal atau sudah diangkat, kemana wahyunya? Yang ikut sama nabinya gitu. Bukunya yang asli ada nggak? Ya tidak ada, namanya wahyu. Dan kita tidak pernah baca Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Taurat atau kitab Injil. Beda dengan Quran gitu. Kalau Quran wahyunya diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dibacakan atau dilafazkan di depan sahabat-sahabatnya, dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Setelah Nabi wafat baru dijadikan mushaf, tetapi urutannya, nama suratnya ya, sebagian besar ulama mengatakan itu berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu yang membedakan ya. Jadi kalau di Kristen kitabnya mereka disusun berdasarkan pilihan dari pemuka-pemuka agamanya pada waktu itu. Tapi kalau Quran disusun berdasarkan hafalan daripada sahabat-sahabat yang sudah hidup bersama Nabi, berperang bersama Nabi, berjalan bersama Nabi. Kalau yang ini yang menyusun tidak pernah ketemu narasumber Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, ibaratnya tidak pernah ngopi bareng Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah penjelasan dari Koh dan Ditan tentang kitab Injil dan kitab Taurat, yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu yang menulis langsung adalah Nabi Musa, padahal dalam penjelasan beliau bahwa kitab Taurat itu bukan Nabi Musa yang menulis. Dan juga Injil, itu yang dimaksud Injil adalah wahyu dari Allah, bukan kitab ya, karena Nabi Isa dari kecil sudah diwahyukan dengan Injil, jadi wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga penjelasan dari Koh dan Ditan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.